Petaka Kapitalisme PTNBH. Petaka kapitalisme pendidikan tinggi di Indonesia tidak dapat lagi diingkari. Inilah yang terlihat dari fenomena yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH di kalender akademik baru ini. Uang kuliah tunggal atau UKT yang ditetapkan sejumlah PTNBH sangatlah mahal, bahkan melebihi uang kuliah di perguruan tinggi swasta atau PTS. Akibatnya, tidak sedikit calon mahasiswa baru atau camaba yang telah berjuang keras di seleksi nasional yang sulit itu malah patah arang setelah lolos. Sebagian batal kuliah, beralih ke PTS. Sejak dimulai pada 2012 hingga kini, telah 21 kampus menyandang status PTNBH. Sebagian besar kampus-kampus itu adalah yang terbaik di dalam negeri. Di antaranya adalah Universitas Indonesia atau UI, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Brawijaya atau Unbrau, Universitas Airlangga atau UNER, dan Universitas Pajajaran atau UNPAD. PTNBH merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Dikti. Meski tetap mendapat subsidi pendidikan dari negara, status PTNBH membuat kampus dapat menerima dana dari masyarakat. Harapan ideal dari PTNBH adalah kampus dapat meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Memang sebagaimana yang terus digembar-gemborkan soal PTNBH, bahkan oleh Mendikbud saat ini, konsep keuangan yang fleksibel itulah yang dianut oleh universitas-universitas terbaik dunia, termasuk Harvard. Namun, yang harus jelas dipahami, pengumpulan dana masyarakat bukan diterjemahkan semata lewat uang kuliah selangit, melainkan kategori utama dana masyarakat di universitas dunia itu berwujud donasi, terutama dari perusahaan dan sosok top dunia. Jika berhasil menggalang donasi, nilainya memang bukan main-main. Harvard sendiri sebagai universitas yang langganan bertengger di peringkat teratas dunia pengumpul donasi, sedikitnya telah meraup 1 miliar US dollar atau 15 triliun rupiah sejak 2013 sampai 2019 hanya dari donasi internasional, ditambah lagi dengan berbagai donasi dalam negeri dan juga donasi alumni. Hasilnya, Harvard bukan saja membiayai perkuliahan dan berbagai riset, melainkan juga menghidupi rumah sakit hingga museum mereka. Impian mencetak PTNBH ala Harvard memang tidak salah, sebab bagaimanapun dana APBN tidak akan cukup untuk menghasilkan pendidikan berkualitas yang sebesar-besarnya bagi anak bangsa. Meski begitu, fenomena uang kuliah selangit menjadi bukti nyata ada kelemahan besar dalam PTNBH di dalam negeri, terutama soal pengawasan. PTNBH rawan kesewenangan lewat uang kuliah tinggi. Pemerintah harus juga mengevaluasi upaya pengumpulan donasi. Sejauh ini dapat dikatakan baru UI, ITB, dan UGM yang tampak mendapat dana abadi dari sejumlah pihak. Kendala kampus-kampus lainnya dalam menggalang dana abadi harus pula menjadi perhatian pemerintah. Sebab pemerintah pula yang membuat peningkatan dana abadi sebagai syarat bagi PTNBH untuk menerima penyaluran bunga dari dana abadi perguruan tinggi sebesar 7 triliun rupiah yang kini dikelola LPDP. Tanpa kepedulian dalam membantu PTNBH menggalang dana abadi, pemerintah secara tidak langsung telah membuat lingkaran setan kapitalisme pendidikan. Terlebih, bukan semata camaba berkantong cekak yang dikorbankan. Kualitas pendidikan di kampus itu sendiri belum tentu lebih bagus. Contohnya, bisa kita lihat sendiri dari peringkat dan skor UI di QS World University Ranking. Pada 2010, UI menduduki peringkat 236 dunia dengan skor 42,90. Tahun berikutnya peringkat UI bahkan makin naik menjadi 217 dunia dengan skor 45,10. Namun pada QS World 2023 atau setelah satu dekade menjadi PTNBH, UI justru berperingkat 248 dengan skor 38,7. Kondisi yang terjadi di universitas tertua di Indonesia sekaligus yang awal-awal menyandang PTNBH ini jelas tamparan. Apapun alasannya, jelas PTNBH masih jauh dari klaim memperbaiki kualitas pendidikan tinggi.
Ah,